Persija Jakarta melawan Persib Bandung, El Clasico Indonesia. Sebuah rivalitas yang telah melampaui batas logika, yang akar sejarahnya dipenuhi dengan kontroversi, ketegangan, dan fanatisme yang mendarah daging. Namun, bagaimana jika panggung mega ini harus dipindahkan? Bagaimana jika hiruk-pikuk Jakarta dan gemuruh Bandung harus senyap, digantikan oleh aroma tanah Kalimantan yang asing? Samarinda menjadi saksi ketika Stadion Segiri dipilih menjadi saksi bisu pertarungan harga diri ini. Stadion Segiri dipenuhi oleh The Jackmania untuk mendukung tim kebanggaannya. Namun, tidak hanya The Jack, aliansi oranye terbentuk demi tujuan meruntuhkan mental Maung Bandung yang hanya datang dengan dukungan doa dari Bobotoh. Kedatangan Persib ke stadion dengan dikawal Rantis dan Barakuda untuk memberikan pengamanan ekstra bagi skuad Persib. Sejarah mencatat, pertemuan antara Macan Kemayoran dan Maung Bandung selalu menghadirkan tensi tinggi yang sulit diprediksi. Namun, ada satu fakta menarik yang menyelimuti duel panas ini. Rekam jejak mereka saat bertanding di tempat netral. Selama lebih dari 7 tahun, Persija mungkin merindukan atmosfer Jakarta saat menjamu sang rival, namun statistik tidak pernah berbohong. Berdasarkan data sejarah, bermain di luar kandang asli, masing-masing tim memberikan dinamika yang berbeda. Sejak tahun-tahun penuh gejolak di masa lalu, tempat netral seringkali dipilih demi alasan keamanan. Stadion Manahan Solo, Stadion Maguwa Harjo Sleman, hingga kini Stadion Segiri Samarinda telah menjadi panggung pelarian bagi El Clasico ini. Dalam catatan head-to-head, kedua tim memiliki kekuatan yang relatif berimbang saat tidak didukung oleh ribuan supporter fanatiknya secara penuh di kandang sendiri. Namun, Persija seringkali memiliki catatan yang sedikit lebih impresif saat bermain di tempat netral. Mereka seolah memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap lapangan yang bukan milik mereka. Di sisi lain, Persib Bandung bukanlah tim yang mudah menyerah. Maung Bandung seringkali menunjukkan taringnya melalui serangan balik mematikan saat lawan berasa di atas angin karena status tuan rumah yang semu. Dalam 4 pertemuan terakhir saat Persija menjadi tuan rumah di luar Jakarta, hasil yang diraih kedua tim terbilang berimbang. Masing-masing kubu sama-sama mengoleksi 1 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Ketajaman lini depan dan soliditas pertahanan menjadi kunci. Jika kita menilik kembali pertemuan-pertemuan di tempat netral selama 1 dekade terakhir, skor tipis seringkali menjadi hasil akhir. Ini membuktikan bahwa tanpa dukungan penuh supporter di stadion sendiri, faktor teknis dan mentalitas pemainlah yang berbicara. Di tempat netral, ego dikesampingkan. Yang ada hanyalah instruksi pelatih dan kemauan keras untuk tidak dipermalukan oleh rival bebuyutan. Di Segiri kali ini, sejarah baru akan dituliskan. Tensi mulai memanas, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kepindahan lokasi pertandingan ke Samarinda tidak lantas mendinginkan suasana rivalitas antar supporter. Justru, kewaspadaan semakin ditingkatkan. Pihak The Jackmania melalui Korlap dan jajaran pengurusnya telah mengeluarkan peringatan keras dan tegas kepada rekan-rekan supporter Persib Bandung atau yang akrab disapa Bobotoh dan Viking. Pesan ini bukan sekedar intimidasi kosong, melainkan sebuah bentuk antisipasi demi keamanan bersama. Mengingat sejarah panjang gesekan antara kedua kelompok supporter, kehadiran pendukung tim tamu di tengah basis pendukung lawan sangatlah beresiko tinggi. The Jackmania mengingatkan agar Bobotoh tidak nekat untuk datang ke Stadion Segiri. Kami ingin pertandingan berjalan lancar, kami ingin sepak bola kita membaik. Jadi mohon kerjasamanya untuk teman-teman dari Bandung agar tidak memaksakan diri hadir di Samarinda. Begitulah kira-kira garis besar dari seruan tersebut. Peringatan ini didasari oleh regulasi PT LIB yang masih membatasi kehadiran supporter tamu, ditambah dengan kondisi geografis dan keamanan di Samarinda yang saat itu dikuasai oleh warna orange. Risiko penyusupan menjadi perhatian utama. Pihak keamanan dan panitia pelaksana bekerja ekstra keras untuk menyaring penonton yang masuk ke stadion. Bagi The Jackmania, menjaga kehormatan rumah sementara mereka di Samarinda adalah harga mati. Mereka tidak ingin ada insiden yang justru akan merugikan tim kebanggaan mereka, Persija Jakarta.
Pesan ini jelas, tetaplah mendukung dari rumah demi kondusivitas sepak bola Indonesia yang tengah berbenah. Karena di laga ini, satu percikan kecil saja bisa menjadi api yang membakar seluruh stadion. Samarinda berubah menjadi orange. Stadion Segiri yang biasanya menjadi rumah bagi Pusamania kini bersalin rupa menjadi benteng pertahanan bagi Persija Jakarta. Fenomena unik dan luar biasa terjadi di sini, aliansi erat antara The Jackmania dan Pusamania Borneo. Dua kelompok supporter besar ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa untuk mengawal pertandingan El Clasico. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, telah memastikan bahwa ratusan hingga ribuan anggota Jackmania dari berbagai korlap berangkat menuju Samarinda. Mereka tidak datang ke tanah yang asing, melainkan datang ke rumah saudara. Sambutan hangat dari Pusamania membuat Stadion Segiri terasa seperti Stadion Patriot atau GBK bagi Persija. Kolaborasi ini menciptakan atmosfer yang mengerikan bagi tim lawan. Bayangkan saja suara tabuhan drum dan nyanyian dukungan tidak hanya datang dari satu sisi, melainkan dari seluruh penjuru stadion. Pusamania sebagai tuan rumah asli memberikan dukungan penuh kepada Persija sebagai bentuk persaudaraan antar supporter. Gabungan antara JOKT, Jackmania out of kota, dan Pusamania ini menciptakan gelombang tekanan mental yang luar biasa hebat. Bagi Persib Bandung, pemandangan ini tentu menjadi tantangan berat. Mereka tidak hanya menghadapi 11 pemain di lapangan, tapi juga ribuan pasang mata yang bersatu padu mengintimidasi setiap gerakan mereka. Segiri akan bergetar dan Persib harus siap mental. Begitulah narasi yang berkembang di media sosial. Kolaborasi ini membuktikan bahwa dalam sepak bola, aliansi antar supporter bisa menjadi senjata tambahan yang sangat ampuh untuk meruntuhkan nyali lawan, bahkan sebelum kick-off dimulai. Persija tidak merasa sendiri, mereka merasa memiliki rumah baru di Kalimantan. Puncak dari segala ketegangan ini terlihat jelas saat rombongan Persib Bandung mulai mendekati area Stadion Segiri. Prosedur keamanan tingkat tinggi diterapkan. Tidak ada bus mewah dengan kaca transparan yang membawa para pemain. Sebagai gantinya, kendaraan taktis milik kepolisian, Barakuda dan Rantis berjajar rapi mengangkut skuad Maung Bandung. Bagi para pemain lokal, menaiki Rantis mungkin sudah menjadi hal biasa setiap kali melakoni El Clasico. Namun, bagi pemain baru yang terbiasa dengan atmosfer Liga-Liga Eropa, pemandangan ini adalah sesuatu yang gila dan tidak masuk akal. Salah satunya adalah Kurzawa, sosok yang sudah malang melintang di kompetisi elit dunia. Kurzawa dikabarkan dibuat terperangah dan kaget luar biasa saat diperintahkan untuk masuk ke dalam perut kendaraan berlapis baja tersebut. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan sepak bola membutuhkan kendaraan perang untuk mengantar pemainnya ke stadion? Raut wajah heran dan sedikit tegang tidak bisa disembunyikan. Ia baru menyadari bahwa El Clasico Indonesia bukan sekedar soal taktik di atas lapangan, tapi soal bertahan hidup di tengah kepungan fanatisme yang meledak-ledak. Rombongan Rantis tersebut membelah massa aliansi yang memenuhi jalanan menuju Segiri. Guncangan di dalam kendaraan, suara hantaman dari luar, hingga terbatasnya pandangan membuat atmosfer di dalam Barakuda terasa sangat mencekam. Ini adalah ritual yang membuktikan betapa panasnya rivalitas ini. Persib harus datang dengan pengawalan ketat, menunjukkan bahwa mereka berada di wilayah yang benar-benar tidak ramah. Kejutan budaya yang dialami Kurzawa menjadi bumbu pelengkap betapa mahal dan berbahayanya harga sebuah pertandingan antara Persija dan Persib. Di sini, nyali Anda diuji bahkan sebelum mengenakan sepatu bola. Pada akhirnya, skor akan tercatat di papan iklan dan poin akan bertambah di klasmen. Namun, cerita tentang perjalanan di balik Rantis, aliansi supporter di tanah Borneo, dan ketegangan di tempat netral akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Itulah keindahan sekaligus sisi gelap dari sepak bola kita. Sebuah olahraga yang mampu menyatukan sekaligus memisahkan, yang mampu membuat seseorang terperangah tak percaya, namun tetap dicintai sepenuh hati. Dari Stadion Segiri, kita belajar bahwa rivalitas adalah bumbu yang membuat sepak bola tetap hidup, selama sportivitas tetap menjadi tujuan akhir dari setiap keringat yang jatuh.